Enggak hadir. Karena nggak diundang. Sarwenda nongol lagi. Makin mengejutkan, kembali tampil bareng Gio sang kekasih. Efek sih ke saya. Malah mental kena orangnya sendiri kan sekarang. Welcome back to CCG Coco Gosip. Masih bersama dengan saya Tommy. Saya teman Tommy Ade. Yes. Hari ini kita seperti biasa akan membagikan informasi-informasi hiburan yang lagi viral, Lagi hot pastinya. yang pasti yang pertama kita mulai langsung dari Kang Sule. Sule katanya nggak diundang. Sama Natalie Holscher kan baru nikah. Iya katanya nggak. Natalie Holscher baru menikah sama Arifat. Sule mantan suami dari Natalie Holscher. Tuh, mereka menikah nggak ngundang Sule. Kenapa dia? Sule Berantem. Sule nggak suka sama Arifat. Enggak. Jangan membuat asumsi yang enggak. Oh, tapi kenapa? Ini kalau dilansir kabar ya, Sule mendegaskan dirinya dan keluarga tak hadir pada pemotret murni karena tidak menerima undangan doang. Oh, jadi nggak datang ke pernikahan Iya, Natalie Holscher. bukan karena ada nggak selek-selekan. mendapat Oh. undangan resmi, bukan Iya. karena ada berita-berita negatif. Betul. Agak aneh kalau misalkan emang nggak diundang tapi tetap datang itu janggal. Benar sih, Mending- karena biasanya kalau yang diundang itu harus datang. Kalau nggak diundang tapi datang, itu agak bingung. Kecuali mungkin Jangan. pasangan. Betul. Dan jadi nggak ada spekulasi yang mengarah kayak ada perselisihan. Enggak, cuma Yes. fine-fine aja. Kalau dibilang katanya dua orang ini sotoy, ya kalau nggak percaya nonton aja langsung. Ini dia videonya. Tuh. Kemenangan Teddy Pardiana di tingkat banding menjadi pukulan buat Sule. Dan dipastikan, konflik rebutan harta warisan Lina kembali mendidih panas. Teka-teki mengapa Sule dan keluarga tak datang di acara bahagia Natalie Holscher Rabu 22 Juli lalu. Ia dan keluarga tak datang karena sama sekali tak diundang Natalie dan Aripa. Enggak hadir. Karena nggak diundang. Kita nggak hadir karena tidak ada undangan. Oh iya, kalau diundang hadir, itu pun kalau tidak ada acara. Apalagi ada anak di sana. Makanya saya ngucapin di komen, ya lancar, bahagia, samawa, dan nitip ajam. Terutama itulah. Meski ditinggal nikah duluan, sang mantan istri Sule berjanji hubungannya dengan Natalie tak akan berubah demi azam. Sejak disalib nikah Natalie, Sule mendadak dandanannya penuh warna. Apakah ini pertanda Sule segera menyusul Natalie? Nikah lagi yang ketiga. Dengan umur yang semakin tua masih kuat gendong cucu nggak Kang? Paling berapa kilo? Mana tahu Masa dia nggak kuat? tahan berapa jam gendongnya Kang? Nah, gua nikah lagi juga masih kuat. Apa yang tadi kita bilang? Benar kan? Langsung dijawab langsung. Langsung kata-katanya Dijawab keluar Kang Sule, dari ya. Kang Sule. Enggak, emang nggak diundang saya. Benar, berarti valid ya. Bukan ada, jadi isu-isu yang miring itu tidak benar. Benar. Tapi Dit, kalau lu nikah lu bakal ngundang mantan nggak? Kayaknya sih gua enggak ya. Lu? Kalau pas kemarin, pas nikah ngundang mantan. Emang enggak. Oh, emang enggak? Gue tuh emang punya kebiasaan nih. Nggak tahu ini kebiasaan yang boleh ditiru apa enggak. Tapi gue setelah jadi mantanan, gue nggak pernah. Jadi mantanan. Jadi mantan. Ketika udah jadi mantan, gue udah tidak melakukan komunikasi apapun. Tapi melakukan satu rame kalau ketemu. Enggak, Halo. enggak. Oh enggak juga. Terus apa dong? Enggak ada apa-apa. Gua ini apa termasuk salah satu orang yang kayak kalau udah berpisah daripada udah. merusak hubungan Iya, nanti betul. pas Setuju. bersama orang baru, mendingan udah deh sama sekali jangan deh. Stop sampai sini betul. Itu. Kenapa ada dia? Ini sama nih sebenarnya. Ini masih nyambung sama satu lagi. Ini kan ada juga yang udah pernah berpisah, tapi sekarang masih berkomunikasi, tapi komunikasinya lagi nggak oke. Siapa sih? Ada Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Mereka tuh sebenarnya udah berpisah. Iya. Tapi mereka punya rasa ingin bersama-sama memiliki rasa yang sama untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik. Setuju. Tapi kok akhir-akhir ini katanya si Sarwenda live bareng ya? Bener itu nggak sih? Sama Ruben Onsu. Bukan. Sama? Giorgio Antonio. Tapi kan nggak apa-apa. Bener nggak sih? Live doang sih nggak apa-apa. Tapi katanya ini live-nya live produk-produk. Katanya kan kemarin di cancel culture. Ya bener banget, gue inget Lihat nggak sih? kasusnya Lihat nggak sih karena kemarin? waktu itu pernah antara Sarwenda dan Giorgio waktu lagi melakukan live itu mengajak salah satu dari kedua anaknya Thalia dan Tanya. Si siapa?
Yang Tania diajak? atau Tania. Iya, oke. Untuk ikut dalam live itu kan sama saja dalam tanda kutip ikut membuat anak-anak di bawah umur bekerja. Harusnya tidak boleh ya guys ya. Dan ngomongin hal-hal yang merusak hati Ruben dan juga tidak pantas sebenarnya diomongin. Udah gitu ada staff-staffnya juga ngomongin hal yang sama, ngomong kalimat-kalimat negatif. Itulah mengapa netizen melakukan cancel culture kepada Sarwenda. Tapi kemarin live lagi. Live lagi dan Berani. menjadikan sebuah produk ya kalau nggak salah. Kemarin gue lihat. Masih ada produk yang percaya. Hanya beberapa. Di tengah beberapa netizen Indonesia yang melakukan cancel Ada culture, petisi juga kemarin kan kalau nggak petisi salah. benar. Dia berani untuk melakukan. Ada asumsi bahwa mereka katanya nih, ini dari netizen ya, nekat muncul karena butuh cuan. Bukannya Katanya. dia adalah seorang CEO yang Gua nggak tahu deh. Kita lihat aja kali ya. Kita tonton aja kali ya videonya. Di tengah sorotan tajam, di saat lagi dimusuhi dengan petisi pemboikotan siaran langsung di medsos, Sarwenda nongol lagi. Makin mengejutkan, kembali tampil bareng Gio sang kekasih. Inilah yang ramai di masyarakat. Demi kejar cuan atau demi eksistensi dan sanjungan. Banyak yang bilang ibu dua anak ini terlalu tebal muka, atau malu dan tak sadar diri. Paling tidak bersabar, tiaraplah sebentar. Keberanian Sarwenda dan Gio siaran live lagi di media sosial memantik keriuhan. Ada yang dukung, namun lebih banyak yang mengirimkan nyinyiran. Mengapa Wenda dan Gio nekat tampil live lagi? Benarkah mereka kesulitan hasilkan uang? Buntut kena cancel culture. Sampai-sampai nyali berlipat-lipat menentang petisi dan boikot dari warganet. Saya masih ada kerjaan. Saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. Ini ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak-anak ini? Banyak yang menilai kemunculan lagi Sarwenda dan Gio live di media sosial kurang pas. Bahkan bisa berefek buruk buat Wenda sendiri. Karena Wenda sedang menghadapi gugatan dari Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait hak asuh anak. Tuh kan, bener live dia. Ya tapi walaupun bagaimanapun juga dari apapun yang dilakukan oleh Sarwenda maupun kekasihnya ini mungkin berdasarkan profesionalitas. Masih ada kontrak kerjaan untuk live. Bisa jadi tanggung jawab dengan tanggung brand jawab. ya, dengan Karena kan brand-brand di sisi ya. lain Sarwenda juga bilang dia ingin memberikan kehidupan yang baik buat anak-anaknya. Jadi mungkin Betul. ini salah satu cara untuk mendapatkan cuan. Kalau selagi masih halal ya silakan aja. Yes. Nggak apa-apa, boleh. Tapi ada orang yang sebenarnya kemarin juga ramai diberitakan mencari rezeki dengan cara tidak halal, Dit. Nyopet, maling, Korupsi. Waduh. Bukan. Jadi kemarin tuh ada isu ramai sekali. Ini masih isu ya. Bahkan ini sudah sampai dibawa sama Amanda Manopo ke kepolisian. Kenapa lagi sih? Jadi Amanda Manopo ini kan kemarin tuh sempat bilang dia itu ada ex karyawannya yang menipu dia sekian miliar hanya dalam waktu kurang dari 8 bulan. Oke, betul. Dan katanya juga melakukan serangan mistis dengan menabur tanah kuburan di sekitar rumahnya Amanda Manopo. Minumannya Amanda Manopo dikasih jampi-jampi. Dan ternyata hal itu walaupun sudah ramai diberitakan di sosial media, masih saja dilakukan oleh sang ex-karyawan, Dit. Hal kayak gitu masih terjadi ya, Tom, di era sekarang ya. Maksud gue kayak santet, terus berarti masih dipakai ya sama orang-orang jahat ya? Masih. Ngeri sih, ngeri. Nah ini biar kita tahu nih apa yang dikatakan oleh Amanda Manopo terkait katanya serangannya juga masih dilakukan. Sampai sekarang detik ini? Masih sampai sekarang dilakukan. Kita tonton aja, ini dia videonya. Amanda Manopo
bersiap melaporkan eks-karyawannya yang melakukan guna-guna dan menggelapkan uang perusahaan secara resmi pekan ini. Sayangnya serangan gaib yang bertujuan memisahkan Amanda dan Kenny juga makin menjadi-jadi. Setelah menebar tanah kuburan, air jampi-jampi dan dupa, rumah yang ditinggali Amanda dan Kenny bersama baby Zack kabarnya makin gencar dapat kiriman benda-benda mistis berupa teluh alias santet. Dia masih terus melakukan itu. Sampai sekarang masih Sampai sekarang. Tahu keluarga kecilnya tengah dalam ancaman serangan gaib, Kenny Austin tak tinggal diam. Tak mau keluarganya hancur akibat ulah eks-karyawan yang sejak awal berniat jahat mencelakai. Kenny Austin kabarnya langsung pasang pagar mistis di rumahnya sebagai jaga-jaga. Fakta itu makin menguat setelah kemarin Kenny mengungkapkan teror gaib itu kembali menyerang balik terhadap mantan karyawan Amanda Manopo. Nggak ngefek sih ke saya. Malah mental kena orangnya sendiri kan sekarang. Yang penting jangan terlalu sibuk mikirin di situ, rezeki kan udah ada yang ngatur kan. Ya alhamdulillah kakak-kakak aku bisa merasa nggak terbebani, aku bersyukur itu. Teror mistis yang kini tengah dihadapi Amanda dan Kenny Austin sejatinya sudah diwanti-wanti dua peramal kondang, Hart Gumai dan Denny Darko, yang memprediksi tahun pertama pernikahan Amanda dan Kenny bakal diterpa ujian. Meski tak menyebut secara detail, tapi ramalan Hart Gumai dan Denny Darko jadi kenyataan. Ngeri gak sih? Ngeri ya? Gila. Ini kabarnya Amanda sama Kenny itu katanya udah masang pagar Mistis. penangkal mistis juga Iya, katanya ya? dan katanya bahkan sudah kembali kepada penyerangnya nih. Iya. Serangannya. Wah semoga cepat clear ya. Maksudnya yang si pelaku, terduga pelaku cepat diproses lah. Ya tapi ya seenggaknya awal-awalnya taubat dulu lah. Obat dulu, udah pakai cara itu sih Iya, agak betul. membahayakan ya guys. Segala sesuatu yang diraih dengan cara yang tidak halal, Ya. hal yang tidak baik, itu pastinya kedepannya juga tidak akan menghasilkan hal yang baik juga. Yang ngerinya kalau udah pakai hal negatif nanti kembalinya negatif lagi ke dia sendiri. Benar, coba diceritain di pengalaman. Wah bukan saya dong, mungkin editor kita. Aman ya. Dan ntar mungkin bisa cerita-cerita di akun media sosialnya Okezone kali ya. Betul. Editor kita ya. Tapi untuk sekarang itu dulu 3 berita yang sudah kita sampaikan. Tadi udah ada banyak informasi yang menarik yang Betul. bisa Anda jadikan sebagai pelajaran. Kayak dari mulai Sarwenda, Betul. dari mulai Amanda Manopo Betul, sampai dan juga Sule. Nathan Holscher juga yang katanya tidak mengundang Sule. Baiklah, kalau begitu jangan lupa untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya buka www.okezone.com, dan supaya kita semakin semangat membuat video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe Okezone Vibes di YouTube. Kalau gitu saya Tommy pamit. Saya Adit pamit. Kita bertemu lagi di CCG selanjutnya. CCG Cowok-cowok gosip. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.